Namaku Fikri. Usia 29 tahun. Aku tinggal di Bogor dan kerja sebagai teknisi listrik. Aku udah nikah sama Dinda, istriku, selama 2 tahun. Dinda itu perempuan baik, lembut, dan sopan banget. Aku bersyukur punya istri sepertinya. Tapi dari dulu, ada satu hal yang bikin aku selalu mikir, soal keluarganya, terutama ayahnya. Dinda jarang banget cerita soal ayahnya. Bahkan waktu kami masih pacaran, aku cuma pernah ketemu 2 kali. Itu pun cuma sebentar. Ketemunya pun di luar rumah. Dan suasananya terasa dingin banget. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin kayak nggak ada niat buat ngobrol. Beliau cuma nanya pekerjaan dan tinggal di mana, lalu pergi tanpa pamit. Waktu itu aku sempat mikir, mungkin dia memang tipe orang tua yang pendiam. Tapi setelah aku perhatiin, beda banget sama ibunya. Ibu Dinda justru ramah, terbuka, dan sering ngajak ngobrol soal hal-hal kecil. Bahkan waktu itu, beliau sempat bisik-bisik ke aku. Maaf ya, ayah Dinda memang jarang ngomong sama orang. Bukan karena gak suka, dia cuma punya cara sendiri. Aku cuma senyum dan angguk waktu itu. Tapi jauh di dalam hati, aku bertanya-tanya. Waktu lamaran, hal yang aku pikir akan jadi momen keluarga besar malah terasa janggal. Ayah Dinda gak datang. Kata Dinda, beliau kerja keluar kota, dan gak bisa ditinggal. Aku tanya-tanya juga ke ibunya, tapi jawabannya sama. Cuma bilang, ayahnya sibuk. Nak, yang penting niat kalian baik. Akhirnya, proses lamaran tetap jalan walaupun tanpa kehadiran sosok ayah. Aku sebenarnya kecewa, tapi aku juga gak mau buat Dinda jadi gak enak hati. Jadi aku terima aja. Setelah menikah dan tinggal bareng, aku pikir semua pertanyaan di kepalaku bakal terjawab dengan sendirinya. Tapi ternyata, malah makin banyak yang bikin aku bingung. Dinda tetap jarang banget cerita tentang masa kecilnya. Kalau aku tanya soal kenangan waktu kecil, sekolah, atau kebiasaan ayahnya, dia cuma jawab pendek-pendek. Kadang senyumnya kaku. Bahkan ada beberapa kali dia langsung mengalihkan topik. Pernah suatu malam, aku tanya iseng, "Dulu kamu dekat gak sih sama ayah kamu?" Dia langsung diam. Tangannya yang lagi pegang sendok berhenti gerak. "Ya, biasa aja," katanya singkat. Habis itu dia gak ngomong apa-apa lagi. Sebagai suami, aku gak mau maksa. Mungkin dia punya masa lalu yang gak nyaman buat dikenang. Tapi tetap aja, rasa penasaran itu ada. Perasaan kayak ada yang ditutupin. Tapi aku terus berusaha percaya. Mungkin cuma aku aja yang terlalu banyak mikir. Sampai akhirnya semuanya mulai berubah ketika Dinda hamil. Di awal kehamilan, aku seneng banget. Rasanya kayak mimpi. Aku bakal jadi ayah. Aku mulai nyicil beli perlengkapan bayi, baca-baca artikel tentang cara jadi ayah yang baik, dan mulai mikirin nama buat anak kami. Tapi Dinda justru mulai terlihat aneh. Bukannya tambah ceria, dia malah sering murung. Kadang, aku bangun tengah malam dan lihat dia duduk di ujung tempat tidur sambil megang perutnya. Mukanya kosong. Matanya kayak nyimpen sesuatu yang gak bisa dia bilangin. Aku sempat tanya, "Kamu kenapa sih? Lagi gak enak badan?" Tapi dia cuma senyum tipis, lalu bilang, "Enggak kok, aku cuma mikirin anak kita aja." Tapi rasa itu nggak hilang. Perasaanku bilang, ada yang salah. Dan seiring waktu kehamilannya berjalan, sikap Dinda makin membuatku yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Kehamilan Dinda masuk bulan ke-5, tapi sikapnya malah makin dingin. Dia sering ngelamun, kadang nangis sendiri, bahkan sempat marah waktu aku ngajak dia cek kandungan bareng. "Aku bisa sendiri, Mas. Nggak usah nganterin," katanya waktu itu. Aku bingung. Padahal biasanya dia seneng ditemenin. Tapi kali ini, dia bahkan nggak mau aku duduk di ruang USG. Aku malu dilihatin. Perutku udah besar. Alasan dia. Tapi aku tahu, itu cuma alasan. Puncaknya waktu ibu ngajak kami ngadain acara 7 bulanan di rumah. Ibu udah siapin tumpeng,
Doa-doa kecil aja. Biar anak pertama kalian lahir dengan berkah, kata ibu. Tapi Dinda langsung menolak. Aku nggak mau ada acara, Bu. Aku pengennya doa sendiri aja di rumah. Aku sempat merasa malu. Tapi aku bela Dinda. Walaupun dalam hati, aku ngerasa makin aneh. Lalu malam itu, aku lihat dia nulis sesuatu di meja makan. Kertas kecil, kayak formulir. Aku nggak mau kepo, tapi pas dia tinggal ke kamar mandi, aku iseng lirik. Itu formulir data kelahiran dari bidan. Tapi yang bikin jantungku hampir berhenti adalah bagian ini. Nama kakek, dari Ibu Darwin Suryana. Aku diam. Nama itu asing. Selama ini Dinda selalu bilang nama ayahnya, Pak Andri. Bahkan di surat nikah pun nama ayahnya ditulis, Andri Wibowo. Jadi, siapa Darwin Suryana? Waktu Dinda balik, aku pura-pura tenang. Tapi malam itu aku gak bisa tidur. Aku buka ponsel, cari nama itu di Google. Dan yang keluar bikin aku menggigil. Darwin Suryana, mantan narapidana kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan, pernah buron selama bertahun-tahun. Aku gak langsung nuduh. Tapi dalam hati, aku tahu, ada yang lebih besar yang disembunyikan Dinda dariku. Besoknya aku tanya, pelan, sayang, aku lihat nama yang kamu tulis di formulir. Itu siapa? Dia langsung kaku. Tangannya gemetar kecil. Mas, aku bisa jelasin. Silakan. Dia duduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Nama asli ayahku memang Darwin Suryana. Tapi aku sengaja ganti di semua dokumen jadi Andri Wibowo. Aku masih diam. Nunggu kelanjutannya. Mas, aku minta maaf. Aku cuma pengen hidupku gak ada hubungannya lagi sama dia. Aku benci dia. Aku trauma. Aku pegang tangannya. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita? Dia gak jawab. Tapi aku bisa lihat air matanya mulai jatuh. Dan malam itu, dia mulai buka rahasia yang selama ini dia pendam sendiri. Rahasia yang akhirnya bikin semua yang kupercaya tentang keluarga ini hancur pelan-pelan. Malam itu, Dinda akhirnya bicara. Pelan-pelan. Suaranya pelan, tapi berat. Tangannya dingin waktu ku genggam. Aku gak pernah mau ngomong soal ayahku. Karena aku benci dia, Mas. Aku diam. Nunggu dia lanjut. Waktu aku kecil, aku kira keluargaku baik-baik aja. Tapi pas umurku 7 tahun, aku mulai ngerti. Ayahku bukan orang baik. Dia kasar. Mas. Ke ibuku. Ke aku juga kadang-kadang. Tapi semua itu ditutupin rapat sama ibuku. Kita kayak hidup pakai topeng. Napas Dinda mulai berat. Matanya terus lihat lantai. Waktu aku umur 15, ibu nekat kabur. Kami pindah ke Bandung, ganti identitas, ganti semuanya. Sejak saat itu, aku gak pernah ketemu lagi sama ayah kandungku. Kami pindah ke nama belakang ibuku, makanya aku sekarang pakai nama ibunya. Bukan nama dia. Aku nggak sangka. Ternyata selama ini istriku nyimpen luka sebesar itu. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita ke aku? Tanyaku pelan. Aku takut kamu ilfeel. Aku takut kamu gak nerima aku yang lahir dari keluarga seperti itu. Aku pegang bahunya. Sayang, masa lalu kamu gak akan pernah bikin aku ninggalin kamu. Tapi aku cuma mau tahu. Kenapa nama ayahmu muncul lagi sekarang? Dinda diam. Lama. Lalu dia lanjut. Aku ketemu dia lagi. 3 tahun lalu. Aku mengernyit. Loh? Di mana? Di kampus. Dia nyari aku. Entah dari mana dia dapat alamat. Waktu itu aku tinggal di kosan sendirian. Dia datang, bilang pengen minta maaf. Dan kamu nerima? Enggak. Tapi, aku sempat lemah. Dinda mulai menangis. Tapi tangisannya bukan tangisan sedih biasa. Tangisan yang berat banget. Dia minjem motorku. Bilangnya cuma sebentar.
Tapi sebelum pergi, dia ninggalin kopi botol di meja. Aku gak mikir aneh-aneh. Aku minum itu. Aku mulai merasa jantungku berdetak lebih cepat. Waktu aku sadar, aku udah di atas kasur. Pakaianku berantakan. Aku sendiri. Dia udah gak ada. Aku bengong. Nafasku terhenti. Dan aku gak pernah cerita ke siapa-siapa. Mas. Bahkan ke ibuku pun gak. Dinda lalu memelukku erat. Mas, aku juga gak tahu anak ini, anak kita atau... Aku memeluknya balik. Kencang. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku marah. Aku sedih. Aku bingung. Tapi satu hal yang pasti, istriku bukan salah. Dia korban. Dan anak yang dia kandung, tetap darah dagingku. Mungkin bukan secara biologis, tapi secara hati, aku adalah ayahnya. Hari itu akhirnya datang. Dinda melahirkan di sebuah rumah sakit kecil dekat rumah. Aku yang ngurus semuanya dari awal. Daftar administrasi, tanda tangan, sampai nganter ke ruang bersalin. Tangannya dingin waktu ku genggam. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap kelihatan meski lemah. Aku duduk menunggu di luar ruangan dengan perasaan campur aduk. Bahagia, cemas, tapi juga takut. Takut akan hal yang belum tentu. Takut menghadapi kenyataan yang bisa saja menyakitkan. Beberapa jam kemudian, suster keluar sambil senyum. Selamat, Pak. Bayinya laki-laki, sehat. Aku langsung berdiri dan masuk ke ruangan. Di sana, Dinda masih terbaring. Matanya sayu tapi penuh air mata. Dia mengangguk pelan saat melihatku. Aku mendekat ke ranjang bayi kecil yang baru lahir itu. Dan jujur, aku kaget. Bayinya tampan. Tapi ada yang gak biasa. Matanya, coklat terang. Hampir keemasan. Bukan warna mata biasa orang Indonesia. Bukan warna mataku. Dan jelas bukan warna mata Dinda. Suster bilang, "Wah, warna matanya langka. Ya Pak, bisa jadi keturunan." Aku cuma senyum kaku. Tapi di dalam hati, semuanya langsung runtuh. Tiba-tiba semua cerita Dinda terputar di kepala. Peristiwa 3 tahun lalu. Kopi botol itu. Kejadian yang dia anggap mimpi buruk seumur hidupnya. Aku pulang malam itu dalam diam. Dinda masih dirawat. Aku sendirian di rumah. Duduk di ruang tamu. Lampu remang-remang. Aku mandang kosong ke dinding. Aku tahu aku gak bisa salahin bayi itu. Dia gak minta lahir. Dia gak tahu apa-apa. Tapi tetap, dalam hati kecilku, ada luka. Luka karena aku gak bisa tahu pasti. Apakah dia benar-benar anakku? Besoknya, ibuku datang ke rumah sakit. Dia lihat cucunya. Lalu bisik ke aku. "Fik, kamu yakin ini anakmu?" Aku langsung tatap ibu. "Iya, Bu, aku yakin." Aku jawab tegas meskipun hatiku gemetar. Karena apapun yang terjadi, aku tahu satu hal. Aku nggak bisa nyalahin Dinda. Dia korban. Dan bayi itu nggak bersalah. Dinda menatapku waktu aku peluk anak itu untuk pertama kali. Air matanya jatuh. "Maaf, Mas. Maaf banget." Aku peluk dia juga. "Udah, cukup. Sekarang kamu istirahat. Aku yang jaga." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku gendong anakku. Mungkin bukan karena darahku, tapi hatiku tahu, aku ayahnya. Hari-hari setelah anak kami lahir terasa sunyi, tapi juga penuh makna. Rasanya seperti jalan pelan-pelan di tengah kabut. Ada bahagia, ada luka, ada ragu. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang pasti. Anak ini butuh cinta, bukan drama. Aku kasih nama dia Arsha. Artinya, yang mulia, yang cerah. Karena seburuk apapun masa lalu yang menyertainya, aku mau hidup Arsha tetap punya cahaya. Dinda sempat minta agar kami melakukan tes DNA, biar aku nggak terus dihantui pertanyaan. Tapi aku bilang pelan-pelan, "Kalau kamu minta, aku ikut."
Tapi bukan karena aku curiga. Aku cuma pengen kita hidup tenang ke depannya. Akhirnya, setelah Arsya berusia 2 minggu, kami lakukan tes DNA diam-diam. Aku nggak bilang ke siapa-siapa, bahkan ke ibuku. Waktu hasilnya keluar, aku baca pelan-pelan dan diam. Nama di hasil itu tertulis, tidak cocok secara biologis. Hatiku hancur, tapi anehnya, aku nggak marah. Mungkin karena selama 2 minggu terakhir, aku udah jatuh cinta sama bayi kecil ini. Arsya suka nempel di dada aku, tidur di bahuku. Matanya memang bukan mataku, tapi senyumnya, ngingetin aku pada harapan. Malam itu aku kasih hasil tes ke Dinda. Dia baca sambil gemetaran. Mas, kamu masih mau sama aku? Aku peluk dia pelan. Kita gak bisa milih masa lalu, Din. Tapi kita bisa milih gimana kita ngadepin masa depan. Aku sayang kamu. Dan aku juga sayang Arsya. Biar orang bilang apa, dia tetap anakku. Dinda nangis sejadi-jadinya di pelukanku. Rasanya kayak semua beban yang dia simpan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Aku tahu ini bukan akhir cerita yang bahagia versi sinetron. Tapi inilah kenyataannya. Kadang cinta itu diuji bukan lewat kemewahan, tapi lewat luka yang paling dalam. Kami sepakat untuk ngelaporin kasus masa lalu Dinda. Kami kumpulkan bukti, dan setelah proses panjang, ayah kandung Dinda, Darwin Suryana, akhirnya ditangkap setelah lama buron. Kami tahu luka ini gak akan hilang dalam sehari. Tapi satu hal yang kami pelajari, kebenaran kadang menyakitkan, tapi kalau diterima dengan tulus, bisa jadi awal yang baru. Sekarang, Arsya tumbuh sehat. Setiap kali dia tertawa di pelukanku, aku gak peduli lagi siapa yang menyumbang darah di tubuhnya. Karena dalam pelukanku, dia adalah anakku. Dan Dinda? Dia masih sama seperti hari pertama aku jatuh cinta. Kuat, lembut, dan penuh keberanian. Walau masa lalunya gelap, dia memilih tetap berjalan. Dan aku akan terus di sampingnya. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kami memilih untuk tetap bersama.